dari sebelumnya kaitannya dengan teknologi confectionery. Hari ini kita nanti akan mempelajari ya, komposisi gizi permen. Ya. Sebenarnya permen itu gizinya isinya apa saja begitu. Ya. Kemudian efek mengkonsumsi permen terhadap kesehatan, terutama jika kita mengkonsumsi permen itu secara berlebihan begitu ya. Kemudian parameter mutu dari permen ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi permen ya, atau memproduksi permen, kira-kira parameter mutu apa yang dibutuhkan dalam memproduksi permen. Nah, dan yang terakhir adalah kerusakan apa saja yang mungkin terjadi dari permen yang kita buat. Ya. Baik nanti ketika proses produksi ataupun proses penyimpanan permen itu sendiri. Begitu. Nah, inilah outline untuk pertemuan kali ini. Ya. Nanti akan kita bahas satu per satu. Kita lihat dari komposisi gizinya, ya, komposisi gizi permen. Jadi hampir semua jenis permen itu bahan utamanya adalah gula, ya, atau kita menyebutnya sukrosa begitu. Nah, karena sukrosa ini termasuk karbohidrat, maka komposisi ataupun nilai gizi dari produk permen ya terbesar adalah kalori ya sebagai sumber energi ya, karena dia mengandung karbohidrat begitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan gizi ya, mengkonsumsi permen itu digunakan untuk mendapatkan kalori ya ataupun sumber energi begitu. Nah, di samping itu selain sumber energi ya, dia juga bisa mengandung lemak, ya, protein, dan mineral. Ya. Terutama kalau misalkan dia ditambahkan dengan coklat, begitu, ya, ataupun ditambahkan dengan sumber-sumber protein lainnya, ya, misalkan ditambahkan dengan kacang, begitu ya. Jadi permen coklat, kemudian dikasih kacang almond ataupun kacang mete dan sebagainya, begitu. Maka dia juga bisa sebagai memberikan sumber lemak, gitu ya, protein maupun mineral. Ya. Nah, kaitannya dengan sumber energi tadi, ya, dia bisa memberikan 3,95 kilokalori per gram. Ya. Jadi memang fungsi utama kaitannya dengan gizi untuk permen ini adalah sumber energi, ya, atau energi source terkait dengan kalori begitu. Nah, bagaimana efek permen terhadap kesehatan bila, sekali lagi saya ulangi, bila dikonsumsi terlalu banyak. Jadi semua itu kalau terlalu banyak, apapun itu juga tidak baik begitu. Ya. Karena tadi bahwa permen itu mengandung karbohidrat, maka jika kita mengkonsumsi permen terlalu banyak akan mengakibatkan kegemukan. Karena apa ya? Karena sumber bahan baku utama dari permen adalah karbohidrat atau tepatnya adalah sukrosa. Dia sebagai sumber kalori. Nah, jika kita mengkonsumsi terlalu banyak permen, efek kesehatan lainnya itu adalah karies. Gigi kita akan rusak. Jadi kalau kita lihat ya, kadang anak-anak itu giginya sudah rusak.
orang Jawa bilang gigis ya, untune gigis gitu ya. Kebusukan atau kerusakan gigi karena apa ya? Karena giginya rusak karena bakteri ya atau mikroba berasal dari salah satunya adalah permen yang terlalu berlebihan ya, tidak gosok gigi dan sebagainya sehingga nanti mengakibatkan kebusukan ataupun kerusakan gigi. Nah, kalau misalkan ya, permen itu selain mengandung sukrosa sebagai bahan baku utamanya, juga kadang ditambahkan pemanis buatan ya, seperti sakarin, ya, siklamat, ya, ataupun gula-gula alkohol, ya, sorbitol, manitol, silitol, maltitol, begitu. Ya. Maka ini yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya, ya, harus sesuai dengan atau tidak boleh melebihi ADI, ya, average daily intake, ya. Karena pemanis-pemanis buatan ini termasuk BTP, bahan tambahan pangan, begitu, sehingga penggunaannya harus dibatasi. Nah, kalau misalkan penggunaan sakarin dan siklamat itu tidak dibatasi, ya, maka nanti dapat mengakibatkan penyakit ya, degeneratif begitu, ya, terakumulasi ya seperti kanker dan lain sebagainya begitu, ya. Jadi harus hati-hati begitu, ya. Nah, berikutnya topik yang akan kita bahas adalah parameter mutu permen, ya. Ya, ada berbagai macam parameter dan nanti akan kita bahas satu persatu. Densitas, ya, atau massa jenis, kekerasan, hardness, plastisitas, plasticity, ya, viskositas, viscosity, konsistensi, kemudian color, warna, dan flavor. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah density atau densitas, atau kita sering menyebutnya berat jenis. Ya. Ketika kita berbicara berat jenis dari permen, ya, maka dia akan bervariasi. Ya. Dan densitas ini erat hubungannya dengan tekstur. Ya. Dimana misalkan ya, nougat, ya, ini kita flashback sejenak terkait dengan jenis permen yang kita pelajari dahulu begitu. Teksturnya itu bisa bervariasi ya, mulai dari light, soft hingga sampai nanti dense ya. Dense itu artinya dia lebih apa namanya? Kaku ya ataupun lebih kompak ya, densitas lebih kompak begitu ya. Kemudian juga chewy ya, ini biasanya permen karamel ya ataupun permen jelly ya. Itu densitasnya ya, itu chewy gitu ya, teksturnya chewy begitu. Kemudian berikutnya itu kaitannya dengan kekerasan atau hardness ya. Ini dihubungkan dengan elastisitas dan kerapuan, brittleness. Dia rapuh atau tidak begitu. Nah, sebagai contoh kemarin kita telah belajar hard candy ya. Dia mempunyai kadar air yang sangat rendah. Di mana tantangannya dia sangat higroskopis begitu ya. Jadi ketika nanti dia menyerap air, dia akan menjadi lengket ya, sehingga nanti dia akan mempengaruhi parameter kaitannya dengan kekerasan begitu ya. Selain itu ya, penyebab lengket juga diakibatkan ketika kita misalkan menyimpan permen pada suhu yang tidak tepat ya, suhu panas begitu. Maka dia akan menyebabkan
reaksi gula ya menjadi, karena reaksi gula karena panas begitu ya, dia akan mengalami nanti menjadi sifatnya lengket ya, menjadi lengket karena ada proses pemanasan ya. Seperti kalian mempunyai gula ya, kemudian kalian panaskan ditambah dengan air, maka dia akan menjadi karamel ya, karamel, menjadi lengket begitu teksturnya. Kemudian berikutnya, sifat dari permen itu adalah plastisitas. Ini kaitannya dengan tenderness atau keempukan, ya. Di mana ketika kita membuat permen, misalkan jenis karamel, ya, nougat, fudge ataupun marshmallow, maka ini akan menjadi titik kritis begitu. Ya. Nah, yang menyebabkan sifat plastisitas ketika kita berbicara kaitannya dengan permen jelly, seperti kemarin sudah saya sampaikan, yaitu hidrokoloid. Ya, sebagai contoh pektin dan juga pati dan juga hidrokoloid lain, begitu ya, gelatin, kemudian karaginan dan lain sebagainya, begitu. Nah, ketika misalkan ya permen itu mengalami pemanasan, begitu, ya, sehingga dia nanti akan menguap, ya, airnya. Ya, jadi ketika misalkan kita membuat permen, begitu ya, pemanasannya itu terlalu lama, begitu, dia nanti akan bisa menurunkan plastisitas, ya, sehingga nanti dia akan lebih keras ketika dibuat misalkan permen jelly, nougat ataupun marshmallow, begitu. Ya. Jadi waktu atau berapa lama pemasakan pembuatan permen itu sangat menentukan nanti kaitannya dengan parameter permen yang akan dihasilkan, begitu. Kemudian kadang kalau kita mengkonsumsi misalkan permen karamel gitu ya, kadang ada efek sandy ya, atau berpasir ya, dan juga mungkin teksturnya akan lebih keras. Ya, ini biasanya karena adanya proses pengeringan ya. Misalkan tadi disimpan tidak dalam suhu yang tepat ya, sehingga nanti dia mengalami pemanasan sehingga nanti menyebabkan penyimpangan parameter. Dia menjadi sandy, keras dan lain sebagainya. Kemudian parameter permen yang berikutnya itu adalah viskositas. Misalkan permen yang bahan utamanya selain sukrosa dia ditambahkan dengan coklat begitu ya, maka ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap viskositas permen yang dihasilkan begitu ya. Misalkan permen itu dilapisi dengan coklat begitu ya, ya nanti dia sifat viskositasnya nanti akan sangat menentukan begitu ya. Dimana biasanya misalkan kita bicara permen dengan bahan coklat begitu ya, dia tergantung pada viskositasnya, di mana dia diukur sedikit di atas titik lelehnya begitu. Ya. Ini teknis pengukurannya begitu. Kemudian berikutnya itu adalah konsistensi, ya, konsistensi. Jadi kehalusan ya, kehalusan dari permen itu menjadi salah satu parameter yang penting ketika kita membuat permen begitu. Nah, kehalusan inilah yang kaitannya dengan sifat konsistensi begitu. Ya. Dimana kalau kita bicara konsistensi permen itu ada yang sifatnya plastis ya dan fluid begitu. Ya.
Nah, kaitannya dengan kehalusan ini sebenarnya juga secara tidak langsung kaitannya dengan pembentukan kristal yang kemarin telah kita bahas ketika proses pembuatan permen begitu. Yang kita kendaki itu adalah kristalnya sangat kecil dan seragam. Nah, ini penting. Supaya apa? Supaya nanti konsistensinya bagus dan teksturnya halus ya. Permukaannya itu halus begitu. Jadi bukan kristal yang besar-besar dan tidak seragam begitu, tapi yang sangat kecil dan seragam begitu ya. Sehingga nanti tidak ada butiran-butiran gula yang belum larut ketika nanti kita lihat ya, permukaan dari permen yang telah kita buat begitu. Berikutnya adalah warna. Ini parameter yang cukup penting juga, di mana ini digunakan sebagai daya tarik. Ya. Daya tarik. Karena dari melihat warna ya, yang sangat eye-catching, ya, yang sangat menarik, ya, terutama untuk anak-anak begitu ya, nanti akan mempengaruhi respon sensorinya begitu ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, misalkan ini warna orange, maka dalam benak pikiran kita ketika kita mengkonsumsi permen ya rasanya nanti jeruk begitu. Jadi jangan sampai warnanya orange gitu ya, identik dengan jeruk, tapi rasanya adalah stroberi begitu. Ya, nanti akan menimbulkan penyimpangan kualitas begitu. Ya. Karena ini nanti kaitannya dengan acceptability consumer ya, jadi penerimaan konsumen. Jadi kalau warnanya itu sudah sangat menarik, ya, maka dalam benak pikiran kita, ya nanti rasanya pun juga tidak jauh dari warna identik dengan permen yang telah kita buat. Nah, kaitannya dengan warna, maka kita perlu berhati-hati dalam menggunakan bahan pewarna. Jangan sampai kalian nanti membuat permen dengan menggunakan pewarna kain, ya, itu tidak boleh. Ya. Harus food grade, ya, harus food grade, harus food grade. Baik nanti pewarna alami maupun sintetis, terutama yang sintetis ini ya harus food grade. Dan juga takarannya harus diatur, ya, harus disesuaikan. Nah, memang kadang produsen menggunakan pewarna sintetik ya karena dia lebih tahan terhadap proses pengolahan ya, dibanding menggunakan pewarna alami. Ya. Tapi sekali lagi ya pewarna sintetiknya harus food grade ya, dan juga takarannya harus disesuaikan. Yang terakhir adalah cita rasa ya, ataupun flavor. Nah, ini lanjutan dari warna tadi begitu ya. Karena flavor ini sangat berpengaruh ya terhadap penilaian sensori dan juga acceptability konsumen terhadap suatu produk ya. Terlebih permen begitu ya. Karena kalau misalkan kita mengkonsumsi permen dan rasanya tidak enak, pasti tidak akan mencobanya lagi begitu ya. Cukup pertama dan terakhir begitu. Nah, kaitannya dengan flavor seperti halnya dengan warna tadi ada yang alami maupun sintetis begitu ya. Misalkan kalau alami ya vanila, citrus oil, minyak asiri ya dari berbagai macam rempah-rempah gitu ya. Akan permen jahe, ya, permen serai dan lain sebagainya begitu ya, permen teh dan lain sebagainya begitu. Ataupun juga diekstrak dari buah-buahan. Ya. Kemarin misalkan kita telah belajar pembuatan permen jelly. Ya. Itu saya kira tidak perlu ditambahkan dengan flavor buah tambahan begitu karena dari alaminya sudah flavornya sudah buahan begitu ya. Ataupun kalau misalkan ditambah dengan flavor sintetik supaya lebih menguatkan rasanya begitu, maka yang perlu diperhatikan seperti warna tadi ya.
takarannya, ya, dan harus food grade. Berikutnya adalah kerusakan permen. Bisa terjadi secara mikrobiologi, ya, seperti yang kemarin sudah sedikit saya singgung. Kemudian graining, rancid, ketengian, dan juga coklat bloom. Ya, kita lihat satu persatu. Jadi kerusakan permen secara mikrobiologi biasanya disebabkan oleh khamer. Ya. Khamer yang sangat spesifik biasanya tahan terhadap konsentrasi gula tinggi. Ya. Nah, kita ketahui bahwa permen itu bahannya dari gula, ya, otomatis konsentrasi gulanya itu sangat tinggi, ya, sangat manis gitu ya. Maka dari itu yang menyebabkan kerusakan secara mikrobiologi adalah khamer yang tahan terhadap konsentrasi gula tinggi. Hal ini akan lebih diperparah jika padatannya kurang dari 75%. Ya. Kemudian kontaminasi juga dapat terjadi karena pengembunan. Dalam tahapan proses pembuatan permen itu proses pemasakan, ya, sebelum dikemas itu harus didinginkan begitu. Nah, kadang ketika proses pendinginannya itu tidak optimal, dia masih panas, kemudian langsung kita kemas, maka dia nanti akan mengakibatkan proses pemuaian, ya, di dalam kemasan. Sehingga nanti di dalam kemasan itu nanti akan timbul uap air, ya, sehingga nanti uap airnya dapat digunakan oleh kapang untuk mengkontaminasi produk, ya, sehingga nanti permen kita akan rusak. Berikutnya itu adalah graining. Ya, graining. Jadi graining itu misalkan ini permen begitu ya. Di sini ada kristal-kristal yang tidak dikehendaki. Padahal kita tadi belajar bahwa kristal dalam permen sebaiknya kecil, ya, sangat kecil dan seragam begitu. Nah, proses graining ini adalah salah satu indikasi bahwa permen itu sudah rusak. Yaitu apa? Terbentuknya kristal yang tidak dikehendaki, ya, misalnya kasar dan ukurannya besar-besar, yang disertai dengan penurunan mutu dan tekstur. Ya. Misalkan permennya sudah mulai lengket. Ya. Jika kalian misalkan membeli permen yang sudah dikemas dengan plastik itu ya, jadi ketika kita ingin mengkonsumsinya harus dibuka plastiknya begitu ya, itu kadang kok lengket dengan plastik kemasannya, ya boleh jadi itu sudah mengalami proses kerusakan begitu ya. Dan nanti bisa kalian lihat biasanya permukaannya sudah tidak halus lagi begitu ya. Kadang ini terbentuk kristal-kristal yang tidak kendaki, ada putih-putih begitu ya. Bercak-bercak putih di permukaannya, padahal dia adalah permen hard candy dalam parameter mutu yang baik, ya, dia halus gitu ya, kemudian glassy dan lain sebagainya begitu, ya. Tapi dia sudah mengalami penurunan. Ya. Salah satunya tandanya adalah terbentuknya kristal yang tidak dikehendaki begitu. Nah, penyebab graining ada berbagai macam. Yang pertama adalah kurangnya senyawa pencegah kristalisasi yang ditambahkan. Nah, ini juga bisa. Kemudian kondisi penyimpanan yang kurang baik. Jadi ketika kita sudah memproduksi permen, tapi kita menyimpan pada kondisi yang kurang baik, maka dia akan mengakibatkan permen itu menyebabkan lengket dan juga graining. Ya.
Kemudian kerusakan lapisan pelindung, ya, misalkan dikemas dengan plastik, plastiknya bocor, ya, itu mengakibatkan penyimpangan kualitas juga. Kemudian kadang permen itu ditambahkan isian buah ataupun kacang, ya, misalkan coklat dikasih dengan almond dan lain sebagainya begitu, tetapi mengisinya tidak sempurna, ya, ukurannya mungkin tidak seragam dan lain sebagainya, kadang itu juga bisa menyebabkan graining begitu. Kemudian rancid atau ketengian, ya karena yang namanya permen kadang ditambahkan dengan komponen lemak, ya, misalkan ditambahkan dengan coklat, gitu ya, ataupun ditambahkan dengan minyak sebagai bahan untuk flavor dan lain sebagainya. Komponen lemak inilah yang nanti dapat mengakibatkan ketengian, ya. Apalagi kalau dia kontak dengan oksigen dan lain sebagainya, begitu dia nanti akan mengakibatkan proses oksidatif ataupun hidrolitik, ya. Jadi nanti menyebabkan rancid, ya, ataupun tengik, ya. Bisa diakibatkan karena air begitu ataupun juga disebabkan oleh oksigen, ya, terutama uap air dan juga oksigen. Kemudian adalah coklat bloom. Ini terutama permen yang diproduksi dengan tambahan coklat. Contoh dari coklat bloom semacam ini, ya. Jadi di permukaannya itu timbul warna kusam keabu-abuan begitu, ya. Ini menandakan ketidakstabilan pelapisan coklat, ya, pelapis coklat. Akibat apa? Akibat adanya panas dari permen, ya. Misalkan ketika kita membuat permen, ya, pemasakan, ada proses pendinginan, tapi pendinginannya tidak maksimal, nanti dia bisa menyebabkan coklat bloom, ya. Sehingga nanti umur simpannya menjadi rendah begitu. Dimana kalau sudah mengalami coklat bloom, ya, maka nanti masa simpannya menjadi rendah. Nah, biasanya produsen untuk menghindari coklat bloom bisa ditambahkan sorbitol monostearat atau polisorbat 60, ya, atau 60. Nah, bagaimana kiat atau cara untuk menyimpan permen begitu, ya. Sebagai contoh tadi, ya, misalkan permennya adalah hard candy, maka tidak boleh lengket dan juga lembek. Harus disimpan di tempat yang kering, ya, supaya nanti tidak mengalami proses pemanasan, ya, dan juga proses penyerapan uap air karena hard candy itu higroskopis begitu, ya, karena kadar airnya sangat rendah, ya. Dan jangan disimpan di tempat yang lembab. Kemudian permen ini sebaiknya dibungkus dengan plastik yang tidak tembus air, ya. Tidak tembus air. Dan disimpan dalam wadah tertutup. Jadi kalau kalian melihat, ya, ada permen yang dikemas pakai toples gitu, ya, pakai kaleng dan sebagainya, itu sebagai upaya untuk meminimalisasi proses penyerapan air di
atau uap air di sekitar kita begitu ya. Kalau misalkan permen itu sifatnya jelly gitu ya, ataupun yang sifatnya chewy itu, maka tidak boleh ya, disimpan di tempat yang panas ataupun kering. Supaya apa? Supaya teksturnya nanti tidak berubah ya. Supaya nanti tidak kehilangan banyak air sehingga teksturnya akan menjadi keras. Ya. Karena dia disimpan pada tempat yang panas ataupun kering. Baik, untuk materi kita sore hari ini cukup sekian.